Halo teman-teman Hundan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami kembali ke daerah Condet, Jakarta Timur untuk mereview townhouse di Aden Residen. Kebetulan 6 bulan yang lalu juga kita pernah mereview ini, tetapi dalam proses progres awal ya, pembangunan rumah contoh. 6 bulan yang lalu pun tembok ini belum jadi ya. Untuk townhouse-nya, dinding pagar depan belum jadi. Sekarang sudah jadi. Ya, pintu gerbang di townhouse ini tepat berada di pinggir Jalan Eretan 1, daerah Condet. Jadi sekitar 100 meter dari gerbang ini sudah jalan raya Condetnya ya. Lokasi sangat strategis. Nah, di sini juga tampilan dinding pagar townhouse-nya juga kombinasi antara batu alam dengan conwood ya, conwood. Jadi kesan naturalnya sangat jelas terlihat ya. Jenis batu alam yang dipakai adalah batu templek ya. Bentuknya tipis, lempengan tipis, tapi walaupun tipis ya, tergolong batuan keras dan kuat. Batu ini tidak gampang berlumut dan mudah untuk perawatan. Langsung aja kita masuk ke townhouse-nya ya. Enam bulan yang lalu saya masih penasaran, ingin mengetahui bentuk split level rumahnya seperti apa. Nah, mungkin hari ini bisa terbayar rasa penasarannya karena rumah contohnya sudah jadi. Nah, inilah rumah contoh yang sudah dibangun di Aden Residen. Jadi ini konsep yang dibangun di rumah ini ya, di townhouse ini adalah rumah minimalis dengan split level. Ya. Rumah contohnya sendiri yang ini sudah terbangun ini, itu rumah 3 lantai. Cuma kalau misalnya kita lihat dari depan, tampilan depan itu ada 4 tingkatan atau 4 level ya. 4 level ini, level pertama di sini nih. Lantai satunya nih, ini, lantai 2, 3, mezanin ya. Jadi 4 level disebutnya split level. Jadi split level tuh tangga, naiknya tangga ke level berikutnya itu lebih rendah dibanding tangga biasa ya. Nah, ini level pertamanya. Jadi level pertamanya itu carport ya. Ini carportnya luas, untuk 2 mobil bisa, satu besar satu kecil, atau mobil satu dengan kendaraan motor atau sepeda. Karena di Jakarta ya, tempat yang sibuk, biasanya macet, itu biasanya orang untuk fleksibilitas pakai motor, baik untuk kegiatan sehari-hari seperti bekerja atau belanja ya, kebutuhan rumah itu biasanya pasti ada motor ya. Jadi satu mobil, 2 atau 3 motor juga masih bisa ini. Nah, di belakang carport itu ada room service. Ini ada room service, dapur, tempat cuci bisa di sini, ya, di tempat jemur bisa, dan juga di sebelah kirinya ini, sebelah sini, sebelah kiri saya itu ada kamar kecil untuk ART. Jadi di sini ada room service, ada kamar kecil, dan juga ada dapur. Itu di belakang, di ujungnya itu ada kamar mandi atau toilet. Kita langsung masuk ke dalam ya. Nah, inilah dapurnya atau room service ya. Kenapa disebut room service? Jadi sini kegiatan dapur, mencuci, masak ya. Juga jemur ada di sini di ruangan ini. Nah, ini dapurnya, ini konsepnya hitam ya. Granit hitam. Splash, dinding splashnya juga hitam. Jadi konsepnya hitam. Hitam itu lebih elegan ya, kalau misalnya kesan yang didapat itu kuat, elegan, dan mengkilatnya ini jadi semakin menarik ya. Lalu di sini sudah disiapkan lubang untuk gas ya, kompor gas. Dan ini sinknya untuk cuci piring dalam
bentuknya ini biasanya kan kotak ya, ini bulat ya. Oh iya, ini satu kelewat, di sini udah disiapkan juga stop kontak untuk listrik, blender dan lain-lain bisa masang dari sini. Sekarang kita lihat nih ruang jemurnya ya, di sebelah kiri saya. Dan ini bagian dari room service untuk jemur pakaian ini. Soalnya dari depan tadi juga nggak ada area jemurnya. Mungkin ini nih jemur area. Karena di atasnya juga areanya tidak tertutup, jadi terbuka ya. Kalau ngeliat ke atas ini terbuka, jadi ada cahaya masuk langsung dari matahari. Dan di sini juga ada tangga untuk perbaikan toren ya. Kalau perlu diperbaikan atau pembersihan bisa melalui naik tangga ini ya. Dan ini juga dinding yang dipakai di sekeliling ini kamprot ya, tidak dihaluskan tapi sistemnya kamprot. Menarik juga ini sistemnya seperti ini. Di depan saya ya, depan saya ini ada yang sebelah kiri ada toilet, sebelah kanan ada kamar untuk ART. Kita lihat dulu yang toilet ya. Bagian yang cukup menarik dari rumah ini ya. Jadi kita belum pernah mereview rumah yang ada area untuk cucinya. Di sini sudah disiapkan area cuci atau mesin cuci ya. Jadi ada level yang beda ketinggian. Ini ada lubang juga untuk buangan air mesin cucinya langsung ke kamar mandi. Jadi sudah disiapkan untuk mesin cuci dan saluran pembuangan airnya. Dan itu sangat unik lah. Karena di sini benar-benar sudah disiapkan, direncanakan posisi mesin cuci di sebelah mana. Dan ini pintu kamar mandinya ya. Bentuknya minimalis, warna coklat muda, cerah di sini. Berbeda dengan tadi ya, yang dapurnya itu kesan gelap, elegan. Ini cerah nih pintunya, coklat muda. Dan saya suka melihat tampilan depannya ya, karena ini minimalis dan juga tidak biasa ya, walaupun ini sama-sama PVC ya, tapi bentuknya bagus. Kita masuk langsung. Inilah kamar mandi di lantai bawah ya, lantai dasar. Kamar mandinya nih kamar mandi ukuran 1,5 ya, perkiraan kurang lebihnya ya. Dan di sini udah ada kloset jongkok dan juga shower nih nggak ada di sini ya. Bak mandi juga tidak ada. Di sini ada kucuran airnya di sini. Mungkin ini nanti penambahannya adalah pakai ember paling ya. Karena fungsi dari kamar mandi ini untuk tamu atau juga untuk ART ya. Dan kalau melihat kondisi dinding ini sudah keramik sampai full sampai atas. Full warnanya hitam ya. Sama seperti lantainya hitam. Jadi kalau kotor itu nggak begitu kelihatan, itu bagusnya. Dan juga di sini bawahnya ya, keramik bawahnya itu keramik yang tidak licin, jadi di sini agak sedikit kesat ya, dari bertekstur jadi tidak licin. Jadi kalau misalnya kena sabun ya, tadi hasil dari buangan mesin cuci, tetap aja di sini lantainya juga tidak licin karena ada kesat-kesat gitu. Dan juga di sebelah pojok kiri itu ada exhaust. Jadi karena di sekelilingnya sini nggak ada buangan udara, makanya diambil udaranya dari atas. Jadi tetap segar ya, tidak sumpek karena di atas tetap ada buangan atau saluran udaranya. Nah, kita langsung ke kamar di sebelah, kamar ART-nya. Nah, kita ke kamar di sebelah ya, ini kamar ART. Ukurannya tidak terlalu besar tapi cukup untuk satu orang ya. Tapi kita lihat dulu nih pintunya, sama seperti pintu depan ya, di depan ini pintu ruang servisnya sama seperti ini pakai HPL tapi warnanya bagus juga ya. Kalau yang di sebelah kamar mandi itu hijau coklat muda, di sini agak kemerahan ya, coklat kemerahan ya. Langsung aja kita masuk ya. Nah, ini kamar pertama di lantai bawah, lantai dasar. Jadi ukurannya agak kecil, ukuran untuk kamar ART ya, cukup untuk satu orang.
Mungkin penambahannya bisa ada penyimpanan rak atau lemari kecil. Lalu ada juga jendela di pojok ya, mengarah ke carport. Jadi dapat udara, dapat cahayanya dari carport, dari area ke depan. Nah, ini. Untuk lampunya dipakai ini sama seperti room service, lampunya ini lampu downlight. Jadi masuk ke dalam, kita langsung ke atas ya. Ke atas karena di depan saya ini ada tangga ke atas. Nah, inilah yang disebut dengan split level ya. Level dari satu lantai pertama atau level keduanya itu nggak terlalu jauh ya, hanya seperti ini, 5, 6, sekitar 6 tangga ya. Dan ini tangganya juga bukan pakai keramik ini, injekannya ini pakai vinil ini ya, vinil coklat muda, ada motif kayu, serat-seratnya juga ada, tidak licin. Langsung ke atas ya. Nah, ini level yang kedua ya. Ke atas tangga naikannya seperti ini, deket kan levelnya untuk ke level ketiga. Dan level kedua ini ruang tamu. Jadi ruang tamu di samping tangga, ruang tamu di dalam. Lalu di depan selasar atau teras itu ruang tamu juga bisa dibuat ruang tamu. Jadi ruang tamu yang di luar ya. Lalu di sampingnya kita lihat ya. Nah, ini tempat tadi berdiri ya awal. Jadi untuk mencapai ruang tamu dan teras ini ada dua cara ya, melalui jalan ini dan juga melalui tangga di room service tadi. Jadi bisa ada dua jalur ya. Dan di sini kalau ada tamu bisa langsung ke teras yang ini, teras luar, atau misalnya tamu yang lebih akrab bisa juga tamunya di dalam. Jadi ada dua area. Sini jalannya ini udah pakai batu alam ya, bukan pakai keramik. Jadi ini batu alam. Batu alam itu kesannya kokoh ya, kesan kokoh, kuat, dan juga kalau pagi-pagi itu terasa dingin, lebih enak itu. Dapat dinginnya dari kaki. Dan juga taman kecil, ini ada pohonnya sudah. Jadi seger ini, mendapatkan aura kalau dari ruang tengah ya, aura dingin, sejuk itu enak. Kita langsung ke atas ke level yang ketiga nih, 1, 2, yang ketiga ya kita ya. Kita berada di level ketiga dari 4 level. Nah, level ketiga ini ada 2 kamar tidur, ya, kamar tidur utama dan kamar tidur yang kedua. Lalu 2 kamar mandi. Kalau untuk kamar mandi, yang kamar tidur utama itu di dalamnya ada kamar mandi satu. Jadi yang kamar mandi yang keduanya itu di luar ya, di luar di depan saya nih, tepat di depan saya itu ada kamar mandi. Nah, sedangkan ini area terbuka ya. Jadi fungsinya ini kalau dilihat dari yang sudah terpasang ada colokan, ada ini saluran air bersih, ada saluran pembuangan air kotor, ini bisa difungsikan sebagai dapur, mungkin dapur bersih lah di sini. Karena sudah disiapkan itu pembuangan, lubang pembuangan juga disiapkan. Lalu di sampingnya itu ada ya sebelah sini ya. Ini ada lubang angin ya, jendela. Nah, ini posisinya seperti tadi yang kita di bawah itu, posisinya itu area terbuka. Jadi di bawahnya ini kalau misalnya rumahnya sudah dihuni, kemungkinan kalau kita lihat ke sini, kita lihat jemuran ya di bawahnya. Dan ke atas itu ada tangga untuk ke toilet tadi. Lalu di sebelah sini, fungsinya ini bisa buat menempatkan TV ya, TV dan macam-macam lah. Karena ini fungsinya ruang tengah, ruang bermain anak-anak nih bisa juga. Nah, lalu ke atas itu nanti ke mezaninnya nih. Jadi kita kenapa disebutnya 3 lantai, karena yang satu ini disebutnya mezanin nih fungsinya. Jadi lantai kalau dihitung dari bawah, level 1, level 2, level 3, nah ini mezanin. Jadi hitungan 3 lantai. Itu konsepnya. Nah, kita lihat dulu ya, kamar kiri kanan dan juga yang di depan saya ini kamar mandinya. Kita kembali coba dulu ke kanan ya, kamar tidur yang utama.
Nah, inilah ruang kamar utama. Nah, di kamar ini ada toilet atau kamar mandi di depan saya, lalu di sebelah kanan ini ada balkon ya, balkon kecil, bisa lihat ke bawah ke jalan ya. Ruangan ini cukup luas ya. Di atas juga ada drop ceiling, juga lampu ada dua, lampu atas downlight ya. Lalu disiapkan juga untuk saluran listrik AC ya, listrik AC juga ya. Listrik AC siap, ada drop ceiling, ada kamar mandi, ada balkon, ini kamar utama, dan juga jendela depan ini jendelanya cukup lebar ya, lebar dan juga tinggi. Cahaya masuk, udara juga bisa dibuka. Ini bisa dibuka ini, ya. Jadi yang dua permanen, yang ini bisa dibuka. Tuh, depan. Ya, udah sangat nyaman lah kalau misalnya kita tinggal menghuni di kamar ini. Kita langsung keluar nih. Ini posisinya saya sedang di balkon di level 3. Area masuk untuk balkon ini adalah kamar utama, jadi ya. Jadi untuk masuk ke balkon ini masuknya lewat kamar utama. Dan ini kita di belakang ya, belakang saya ini pakai ini orang nyebutnya conwood atau wood plank ya. Ini kalau dari bentuk dan teksturnya menyerupai kayu ya. Tapi sebenarnya ini bukan kayu, ini campuran selulosa dan fiber semen. Jadi ini tahan lama lah. Jadi kuat untuk dari cuaca juga dari air hujan. Nah, kita lanjut ke kamar mandi dulu ya. Kamar mandinya posisinya yang berada di dalam kamar utama ya. Kita lihat dulu. Nah, ini kita berada di kamar mandi yang posisinya ada di kamar utama. Ini kamar mandinya nih. Seperti ini. Kalau dari sisi ukuran dan juga keramik-keramik yang dipakai sama seperti di kamar mandi yang tadi kita bahas di lantai bawah di level 1 ya. Ini dindingnya keramik warna hitam, hitam belang-belang ini ya. Bawahnya juga keramik yang tidak licin, yang kesat ya. Ini. Lalu di sini ada exhaust ya, exhaust fan di atas karena buangan udaranya tidak ada ya, jadi mengandalkan exhaust fan. Lalu kalau di sini toiletnya toilet duduk ya, ada shower, dan juga saya lihat di sini ada colokan listriknya ada dua ya, satu depan saya nih, lalu yang satu mungkin ini buat water heater mungkin ya, posisinya sudah disiapkan sini. Ya, untuk cahaya ya, di kamar mandi ini ada cahaya dapat dari depan. Nah, ini ya. Ini kacanya pakai kaca buram ya. Jadi walaupun ada kaca tapi tidak bisa dilihat dari luar karena ini buram. Oke, kita lanjut ke kamar berikutnya di samping ya. Jadi ini kamar mandi, kamar utama yang ada kamar mandinya. Jadi sebelahnya ada kamar mandi satu, juga ada kamar tidur yang satu. Kita bahas dulu kamar mandi yang posisinya di level 3 tapi di luar ya. Kalau tadi kamar mandinya di dalam kamar utama, ini yang di luar. Sekarang kita berada di kamar mandi ketiga di level 3 ya. Jadi secara ukuran sama juga nih dengan kamar mandi pertama dan yang kedua. Ini ukurannya sama, sekitar 1,5 meter dikali 1,5 meter. Di sini sudah memakai toilet duduk American standar, juga ada shower, juga ada exhaust fan, dan juga colokan listrik ada dua. Nah, untuk lampu-lampu dan exhaust fan itu diaktifkannya lewat stop kontak yang ada di luar pintu ya, di samping pintu, di luar tapi ya posisinya. Ya, sebelah sini. Nah, sekarang kita ke kamar yang berikutnya ya, di level yang sama. Nah, sekarang kita ke kamar berikutnya ya, di samping ini ya. Nah, ini kamar kedua di level 3 ya. Tapi secara keseluruhan ini kamar ketiga kalau kita hitung. Kamar pertama itu di lantai bawah, lalu kamar utama tadi, nah ini kamar ketiganya nih. Posisinya di level 3. Di sini jadi fungsinya di sini mungkin memang dipersiapkan untuk pemakaian AC.
Stop kontaknya sudah ada, kabel listrik sudah ada, disiapkan di sebelah pojok kiri saya. Lalu di sini untuk mendapatkan cahaya luar, di sini ada kaca nih, ya, kaca memanjang ke samping, ya. Lalu di sini stop kontaknya. Ini kamar bisa dipakai untuk kamar anak atau kamar tamu. Lalu di atas downlight satu yang di tengah-tengah posisinya. Sekarang kita ke level berikutnya yaitu level mezanin, ya, naik tangga lagi. Nah, ini kita berada di level terakhir, level keempat, ya. Naik tangga juga, naik tangganya sedikit-sedikit dari tiap level, karena ini split level rumahnya, ya. Jadi naik tangganya sedikit-sedikit, ini nggak terlalu panjang. Dan ini kita posisinya di level terakhir, yaitu level keempat, itu mezanin, ya. Ini bentuknya kamar, ya, bisa dipakai untuk kamar tidur, ya. Jadi kalau tadi dihitung kamar tidurnya sudah kita review itu 3, satu di bawah dan juga di level 3 ada 2, jadi 3 ya. Dan ini kamar tambahan nih. Jadi kalau ini dijadikan kamar, jadi kamarnya ada 4. Tapi bisa juga ruangan ini dipakai untuk area bermain anak bisa, untuk ruang kerja bisa. Jadi ini ruang kamar bisa difungsikan berbagai hal. Depannya juga ada balkon lain lagi. Kita langsung lihat deh. Nah, ini ruang yang memang disebutnya sebagai mezanin, jadi ruang serbaguna, bisa dipakai untuk kamar, bisa untuk tempat kerja, ya, kantor. Kalau sekarang ada work from home bisa dipakai di sini nih. Atau juga bisa untuk sebagai ruang bermain anak selain tadi yang di ruang tengah tadi, ya, di level 3 nih, karena ini udah level yang terakhir, ya. Ini ruangan cukup cukup luas juga kalau untuk kamar, sudah sedia juga di sini stop kontak untuk lampu yang downlight. Lalu di depan saya ini ada jendela, ya, jendela jendela memanjang ke atas, ya, memanjang ke atas tinggi. Dan lalu di depannya ada balkon. Nah, kita keluar balkon dulu, ya. Ini lewat, ini disebut pintu atau jendela, saya juga kurang tahu nih, soalnya di bawahnya ini juga ada batasan untuk supaya air dari kalau air hujan, ya, tidak masuk ke dalam. Cuma juga dibilang jendela juga jendela sampai bawah, sampai ke atas, ya. Jadi antara jendela dan pintu lah bisa disebut. Nah, kita keluar melalui sini langsung ke balkon. Ini adalah balkon kedua, berada di level terakhir, level keempat. Jadi posisinya yang paling tinggi. Untuk balkon ini sudah ada pagar, dan luasnya juga sangat cukup untuk teras, ya. Bisa dilihat ukurannya ini sekitar 3 meter panjangnya. Dan ada pagar, sudah ada pagar tralisnya. Sekian review kita untuk perumahan townhouse di Aden Residen yang berlokasi di Condet, Jakarta Timur. Jadi ini rumah contohnya dengan ukuran bangunannya itu 112 dan tanahnya itu 69 meter persegi. Untuk harga yang rumah ready stock ini harganya 1,95 miliar, ya, bisa dicicil dengan skema syariah. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk memiliki hunian di townhouse di Aden Residen dan terutama yang sudah ready stock, bisa langsung hubungi ke nomor di atas ini, ya, huniansyariah.id. Mungkin sekian. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like, atau jika ada pertanyaan, ada informasi, ada kritik dan saran, bisa langsung tulis di kolom komentar kami di channel Hunian Syariah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.